warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Berkatilah Esos MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Rusida Aryani sebagai moderator dari kelompok 9 bersama teman-teman saya, yaitu Selvia Mainasari, Siti Aizatul Hasanah, Siti Khadijah, Siti Selvia, dan Siti Rahmiatul Ulfa. Di sini kami akan mempresentasikan makalah mengenai banjir yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Adapun isi dari makalah ini, bab 1 yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan makalah akan dibacakan oleh Siti Khadijah. Lalu mengenai pengertian banjir dibacakan oleh Siti Selvia. Penyebab banjir dan jenis-jenis banjir dibacakan oleh Selvia Mainasari. Dampak banjir, keuntungan banjir dibacakan oleh Siti Aizatul Hasanah. Dan yang terakhir, cara mengatasi banjir, kesimpulan serta saran dibacakan oleh Siti Rahmiatul Ulfa. Langsung saja kita ke pendahuluan dan pembahasan dengan materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok 9. Selamat menyaksikan video pembahasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya akan mempresentasikan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan makalah. Di sini saya akan membacakan latar belakangnya, yaitu banjir adalah kondisi alam yang hampir dapat diperkirakan terjadi pada saat datangnya musim hujan. Banjir juga menjadi rutinitas yang terjadi dari tahun ke tahun untuk beberapa tempat dan bahkan meningkat terutama di berbagai kota besar. Banjir juga terjadi karena sumber-sumber datangnya air tidak mampu lagi menampung banyaknya air, baik air hujan, meluapnya air sungai maupun pasangnya air laut, sehingga air tersebut melampaui batas-batas sumber air. Air yang meluap tersebut juga tidak mampu diserap oleh daratan di sekitarnya, sehingga daratan menjadi tergenang. Hujan yang sangat deras dalam waktu yang sangat lama merupakan penyebab terjadinya banjir yang umum terjadi banyak tempat hujan yang sangat deras di daerah hulu sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir besar yang datang secara tiba-tiba dan mengalir deras sehingga menghanyutkan benda-benda besar, misalnya batu dan kayu. Banjir dapat menimbulkan trauma bagi masyarakat yang telah mengalaminya. Hal itu muncul ketika hujan yang berdurasi lebih daripada umumnya akan mengalami naiknya volume air dan menimbulkan banjir. Di Pangkal Pinang, khususnya di Kelurahan Masjid Jami yang sering mengalami banjir. Berdasarkan data dari Harian Rakyat Pos, jumlah korban sebanyak 427 orang. Hal tersebut membuat masyarakat Kelurahan Masjid Jami perlu untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi merupakan penguatan atau pengukuhan pada suatu struktur sosial. Konsolidasi ialah usaha untuk menata kembali suatu kelompok sosial yang mengalami musibah atau ketidakkompakan. Berdasarkan keadaan tersebut, adapun penelitian ini fokus pada proses strategi berdasar masyarakat siaga banjir ketika timbul potensi banjir dan bagaimana konsolidasi masyarakat pasca banjir di Kota Pangkal Pinang, Kelurahan Masjid Jami. Kelurahan Masjid Jami dipilih oleh
dipilih karena daerah ini memiliki proses konsolidasi. Begitu juga Kelurahan Masjid Jami yang tergolong wilayah yang terkena dampak cukup besar di Kota Pangkal Pinang. Namun keseluruhan Masjid Jami memiliki tingkat siaga banjir yang cukup besar dibandingkan daerah lain di Kota Pangkal Pinang. Mulai dari pengelolaan struktur kelurahan pada masyarakat secara standar menciptakan strategi untuk menghadapi banjir di daerah yang akan mendatang. Oleh karena itu, masyarakat Kota Pangkal Pinang ialah masyarakat siaga banjir. Hal ini yang membuat peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian. Adapun rumusan masalahnya yaitu apa itu banjir, apa saja dampak dan kerugian setelah terjadinya bencana banjir tersebut, dan bagaimana upaya pencegahan atau pengulangan banjir, pengertian banjir dan penyebabnya. Untuk mengetahui dampak, kerugian, dan keuntungan setelah adanya banjir, dan untuk mengetahui upaya pencegahan banjir. A. Pengertian banjir. Banjir adalah salah satu bencana alam yang menjadikan kondisi daratan tergenang oleh aliran air dalam volume yang berlebihan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian banjir adalah berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap, air yang banyak dan mengalir deras, serta peristiwa terbenamnya daratan karena volume air meningkat. Bencana banjir tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, daerah perdesaan yang memiliki wilayah resapan air yang luas pun dapat mengalaminya. Tentunya banjir di perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dan menimbulkan dampak kerugian yang berbeda pula. Kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Bandung peristiwa banjir seakan sudah menjadi agenda tahunan yang datang ketika musim hujan tiba. Sedangkan banjir di daerah pedesaan umumnya disebabkan oleh gundulnya hutan sehingga debit air sungai meluap atau bisa disebut banjir bandang. Penyebab banjir baik di lingkungan padat penduduk maupun pedesaan. Banjir pada masing-masing wilayah dipengaruhi oleh penyebab dan faktor tertentu, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Bencana hidrometeorologi ini dipengaruhi oleh berbagai hal. 1. Topografi wilayah. Kondisi topografi adalah bentuk permukaan suatu wilayah dengan topografi rendah atau dataran rendah lebih berisiko mengalami banjir dibandingkan dataran tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip air akan yang mengalir ke aliran yang lebih rendah. Banjir umumnya terjadi di daerah hilir kawasan aliran sungai, karena dipastikan daerah hilir lebih rendah dibandingkan daerah hulu. 2. Intensitas curah hujan. Curah hujan yang tinggi dan waktu panjang akan meningkatkan risiko banjir. Tingginya curah hujan juga dapat dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Volume air di daratan akan meningkat karena tanah memiliki tingkat kejenuhan air dalam kadar tertentu. Air hujan yang jatuh ke daratan akan memenuhi saluran-saluran air seperti sungai. Jika volume air terlalu banyak, maka sungai akan meluap dan menimbulkan banjir. Tiga, daerah resapan air. Area resapan air seperti hutan kota dan ruang terbuka hijau sangatlah diperlukan, khususnya di perkotaan. Area-area tersebut dapat menjadi daerah resapan air dan mencegah terjadinya banjir. Namun sayangnya, pembangunan besar-besaran dilakukan tanpa mempertimbangkan area resapan air. Apabila permukaan tanah tertutup oleh beton dan asam, maka air tidak dapat meresap dan akan menggenang. 4. Aliran sungai.
Kelancaran aliran air pada selokan dan sungai juga menjadi faktor terjadinya banjir atau tidak. Sungai serta parit yang dipenuhi oleh sampah dan tumpukan akan menghambat aliran air. Adapun jenis banjir yaitu banjir biasa, banjir rob, banjir bandang, dan banjir lahar dingin. Bagian C yaitu dampak dan kerugian setelah terjadinya bencana banjir. Seperti bencana alam lainnya, baik gempa bumi, angin topan, tsunami, dan banjir tentu menimbulkan dampak bagi manusia dan lingkungannya. Kerugian materi dan non-materi yang dialami juga akan memberikan trauma dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini adalah beberapa dampak dari bencana banjir, antara lain seperti kerugian materi, sarana dan prasarana rusak, mengganggu aktivitas manusia, ancaman penyakit, dan bahkan korban jiwa dan lain sebagainya yang membuat kerugian baik materi maupun non-materi bagi si korban. Jika diambil dari sisi positifnya, adapun keuntungan bagi alam dan lingkungan setelah terjadinya bencana banjir, yaitu dalam sudut pandang lain mengatakan banjir ternyata dapat memberikan manfaat bagi alam dan lingkungan. Manfaat inilah yang nantinya juga akan dinikmati oleh manusia. Berikut ini adalah keuntungan dari banjir bagi alam dan lingkungan seperti: pertama, mengisi kembali air tanah. Kedua, menyuburkan serta memberikan nutrisi kepada tanah. Ketiga, banjir menyediakan air yang cukup bagi kawasan yang pernah kering. Keempat, air banjir tawar berperan penting dalam menyeimbangkan ekosistem sungai dan menjadi faktor utama menyeimbangkan keragaman makhluk hidup. Kelima, banjir membawa banyak nutrisi untuk danau dan sungai yang bermanfaat bagi industri perikanan. Keenam, ikan memanfaatkan banjir untuk berenang mencari habitat baru. Ketujuh, burung mendapatkan manfaat dari produksi pangan yang meledak setelah banjir surut. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu cara mengatasi banjir. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit bahwa manusia merupakan agen yang bertugas untuk mengatasi dan mengendalikan debit air agar banjir tidak terjadi. Yang mana upaya tersebut seharusnya didukung oleh berbagai pihak. Karena hal tersebut bisa saja memberikan manfaat yang signifikan, seperti hilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan ke aliran air seperti sungai, danau, selokan, dan sebagainya, dengan tujuan agar air tidak terhambat dan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian dengan melakukan pengerukan pada daerah aliran air apabila terjadi sedimentasi. Pengerukan ini bertujuan agar volume tampung danau, sungai, dan selokan tadi dapat maksimal dan sebagai kegiatan pembersihan sampah. Kemudian dengan membuat sistem pemantauan dan peringatan banjir pada daerah-daerah yang dianggap rawan banjir. Kemudian dengan melakukan penghijauan atau reboisasi dengan tujuan untuk memaksimalkan area serapan tanah dan mencegah terjadinya erosi yang menyebabkan pendangkalan. Kemudian dengan membangun area tampungan air seperti tanggul atau waduk yang berfungsi untuk menampung debit air yang meningkat serta dapat dimanfaatkan sebagai irigasi dan sumber air ketika musim kemarau. Kemudian menyediakan area serapan air berupa ruang terbuka hijau seperti taman kota atau hutan kota yang dapat mencegah genangan air dan menjadi limpasan. Kemudian dengan membuat biopori atau sumur resapan sebagai upaya untuk membuat air lebih cepat terserap ke dalam tanah dan tidak tergenang di permukaan. Kemudian dengan penertiban pemukiman di wilayah bantaran sungai harus dilakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena dapat menyebabkan pendangkalan dan mengurangi daya tampung sungai. Nah, dari hal tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa banjir merupakan bencana alam akibat banyak faktor. Salah satunya adalah aliran air yang tersumbat hingga volume air yang meluap keluar. Dari hal tersebut, tentu saja wilayah yang datarannya rendah akan mengakibatkan rawan banjir, karena luapan air akan mengalir dari tempat yang datarannya tinggi ke tempat yang datarannya lebih rendah sehingga banjir sering terjadi. Dari hal tersebut, sedikit saya memberikan saran
bahwa marilah kita menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi, yaitu banjir. Kenapa demikian? Karena menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban bagi kita agar terhindar dari bencana alam yang mana pasti akan membawa bencana yang lainnya selain banjir, seperti kematian yang disebabkan oleh penyakit yang terbawa dan menyerang saat banjir. Kemudian sedikit saran, marilah kita menjaga lingkungan kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semisal seperti tadi, yaitu banjir. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan kewajiban bagi kita agar terhindar dari bencana alam yang mana pasti akan membawa bencana yang lainnya selain banjir, seperti kematian yang diakibatkan oleh penyakit yang terbawa dan menyerang saat banjir. Demikian presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 9. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan, baik disengaja maupun tidak, yang terdapat di dalam presentasi kali ini. Semoga segala sesuatu yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam menjaga lingkungan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.